Jubah. Siapa jadi ingat tas sama Jub? Mau tak ada bagian ke telepon jubah. Jubah keramat nih kak. Ayo. Jubah keramat katanya ya. 1 juta. 1 juta. Ayo tang jubah. Jadi jubah ini dilelang atau dijual. Tadi ada yang menawar 1 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Orang yang duduk di kursi yang ada di dekatnya si Habib ini menawar 1,5 juta. Ayo, Jiaki keramat nih kak. Beni sombong gula Jiaki manfaat sing angku ini kak. Ayo. Masih ditawarkan lagi. 2 juta. Najul Mustafa. Ada lagi jamaah yang nawar 2 juta. Ayo. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Orang yang duduk tadi sekarang nawar 2,5 juta. Kan saya sombong, saya tidak sombong, tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kepemimpinannya dijadikan barokah, mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Orang yang duduk tadi yang menawar 2,5 itu adalah seorang kepala desa. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta, lebih diganti oleh Allah 2,5 M. Al-Fatihah. Jubah langsung dipakai ya. Siapa jadi ingat tas sama Jub? Itu ya. Salah satu kondisi masyarakat yang ada di negara kita atau di Indonesia. Ketika segala sesuatu sudah dibungkus dengan agama, maka dengan mudah pula hal tersebut memikat hati masyarakat di negeri ini. Tak terkecuali pejabat negara pun juga kadang-kadang menjadi salah satu korbannya. Seperti yang ada dalam video tadi. Dia adalah seorang kepala desa. Meskipun dalam video itu kelihatannya suka sama suka atau rela sama rela, seolah-olah tidak ada tekanan dari si Habib yang menjual jubah tadi. Tapi kalau kita lihat dari cara dia menawarkan barang, itu nampak sekali ada semacam trik marketing atau trik perdagangan. Coba Anda lihat, ketika orang yang duduk tadi, si kepala desa tadi bilang nawar 1,5. Terus ada orang lain yang di bawah panggung menawar 2 juta. Kemudian akhirnya orang yang duduk di kursi tadi, Pak Kepala Desa tadi, akhirnya naik menjadi 2,5. Jadi ini hanya trik marketing. Artinya bisa saja orang yang tadi nawar 1 juta, 1,5 juta dan lain-lain yang berada di luar panggung itu adalah temannya si Habib yang menjual jubah ini. Dan hal seperti ini sering kita lihat di pasar-pasar ya. Pasar-pasar tradisional kadang-kadang masih ada yang jualan dengan model kayak gini. Namun yang sangat disayangkan di sini adalah kenapa hal ini diterapkan di atas panggung yang konon adalah sebuah acara pengajian atau acara sholawatan. Dan kalau kita melihat dan kita mendengar dari banyak komentar, katanya memang hal ini adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Ba'alawi atau apa yang sering dilakukan oleh para habaib dari Yaman. Jadi dengan menggunakan kedok sebagai cucu Nabi, dengan menawarkan karomah, dengan menawarkan hal-hal yang gaib, dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Seperti yang ada dalam video tadi. Makanya hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua rakyat Indonesia agar jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Karena hal itu hanyalah merugikan Anda semua. Jadi kalau misalnya Anda yang membeli jubah tadi, dengan membeli jubah tadi berharap dapat pahala. Nah, pahala dari mana? Atau Anda misalnya membeli jubah tadi berharap mendapat syafaat karena yang memakai jubah tadi adalah zuriyah Nabi. Nah, buktinya kalau habaib adalah zuriyah Nabi itu mana? Karena berdasar kajian kitab nasab, para habaib ini tidak terbukti sebagai zuriyah Nabi. Berdasar sejarah, para habaib adalah anteknya penjajah Belanda. Kemudian berdasar tes DNA, haplogrup habaib adalah G. G itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi, bukan ke Kanjeng Nabi. Sehingga jika orang yang membeli jubah tadi mengharap agar mendapat syafaat karena yang memakai adalah cucu Nabi, yaitu adalah suatu harapan yang tidak tepat sasaran.
Makanya saya sebenarnya melihat hal seperti ini sangat kasihan kepada orang pribumi yang masih percaya dengan hal seperti ini. Artinya apa? Artinya ya memang real atau nyata kejadian seperti ini terjadi di negara kita, di Indonesia ini. Banyak orang yang masih mudah dibohongi dan dikibuli oleh pengakuan para Ba'alawi ini. Jadi mereka hanya bermodal paras Arab dengan modal jubah, dengan pengakuan sebagai cucu Nabi dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang terperdaya, banyak orang yang tertipu, akhirnya dengan sukarela menyerahkan harta benda. Nah, ini perlu ada sikap dan tindakan tegas baik dari pejabat setempat maupun dari pemerintah Republik Indonesia. Karena hal ini sangat membahayakan. Karena yaitu tadi, ini adalah sebuah tindakan yang bisa dikatakan ya sebagai apa ya, istilahnya kalau perampokan bukan, tapi mungkin lebih tepatnya mendekati semacam penipuan. Karena apa? Karena dia menjanjikan bahwa yang akan membeli jubah tadi misalnya akan mendapat syafaat, akan mendapat berkah dan lain-lain. Nah, itu buktinya mana? Berkah atau syafaat tadi itu mana? Kan seperti itu. Namun ada juga yang beranggapan bahwa misalnya orang melakukan hal seperti itu nanti yang menanggung dosanya adalah si penjual jubah tadi. Sementara yang membeli jubah itu tidak akan mendapatkan dosa karena dia adalah salah satu korban. Ya, hal itu bisa dikatakan benar. Namun sebaiknya, hendaknya janganlah Anda itu mau dijadikan korban. Janganlah Anda itu mau dijadikan sasaran korban penipuan. Karena apa? Karena kita itu orang Indonesia, orang Nusantara, harusnya itu cerdas. Jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi, jangan mau dikibuli. Nah, kalau Anda hanya menggunakan perasaan husnudzon sehingga tidak peduli apakah Anda itu dimanfaatkan, apakah Anda itu cuma ditipu dan lain sebagainya, tidak Anda pikirkan, yaitu sama saja Anda itu merendahkan harga diri Anda sendiri. Dan ini adalah salah satu pelajaran bagi kita semua agar diwaspadai tentang apa yang terjadi di negeri ini. Terutama apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi yang akhir-akhir ini mereka makin tampak kebingungan karena ternyata berdasar tes DNA, ratusan Habib yang sudah tes DNA hasilnya adalah G. Jadi mereka berusaha menggunakan berbagai cara untuk memulihkan lagi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mereka. Tapi sayang seribu sayang, kelihatannya sekarang itu orang di Indonesia, orang di Nusantara sudah banyak yang paham dan mungkin bisa dikatakan sudah sulit untuk kembali kepada para habaib ini. Kecuali bagi mereka yang memang hidupnya menjadi muhibin atau menjadi budak. Artinya mereka ini tidak punya keinginan untuk menjadi manusia yang merdeka seutuhnya.